Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksara Dimasdita dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Semarang dengan NIM 3 digit terakhir 019 dari TRO angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor induksi dan start delta. Apa itu motor induksi? Motor induksi adalah motor listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Motor ini banyak digunakan di industri karena desainnya yang sederhana, tahan lama, dan efisien. Komponen utama motor induksi adalah stator, bagian diam, dan rotor bagian yang berputar. Cara kerja motor induksi yaitu bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Jika rotor dihubungkan pendek, terus mengalir di konduktor rotor, menghasilkan torsi sesuai hukum Lenz. Rotor akan berusaha mengejar RMF rotary magnetic field hingga berputar. Nah, di sini adalah bagian-bagian dari motor induksi, yaitu coupler, fan, bearings, bolt, nameplate, terus frame, rotor, hasil, drive, bearinger, shaft, stator winding, dan stator itu bagian diam yang terdiri dari lilitan kawat tembaga, berfungsi menciptakan gaya magnetik. Yang kedua itu ada rotor, bagian berputar menerima induksi dan menghasilkan gerakan mekanis. Ini rotor. Shaft menghubung tenaga mekanis rotor ke beban. Satu. Terus terminal box. Terminal itu adalah bagian dari motor induksi yang berfungsi sebagai tempat menghubungkan kabel-kabel listrik dari sumber daya ke lilitan motor. Bearing itu ada seperti tempat tidur bagi poros motor. Dia memegang poros agar bisa berputar dengan mulus tanpa goyang atau seret. Tanpa bearing, poros motor akan cepat aus dan bisa merusak seluruh bagian dalam motor. Frame itu seperti rangka dan pelindung tubuh motor. Dia menjaga agar semua bagian dalam seperti stator, rotor, bearing, dan lain-lainnya tetap kokoh di tempatnya dan terlindungi dari benturan, debu, air, dan panas. Fan itu seperti kipas angin pribadi buat motor. Saat motor menyala dan berputar, kipas ini ikut berputar dan meniupkan udara ke seluruh bagian motor, terutama ke stator dan rotor supaya suhunya tetap stabil dan tidak cepat rusak. Nah, sekarang itu ada start delta. Apa itu start delta? Starter adalah secara khusus untuk menyalakan listrik motor 3 fasa agar arus listrik mengalir saat motor mulai berputar tidak terlalu besar. Jadi, saat motor dinyalakan, penyambung lilitan motor dibuat dalam bentuk bintang start dulu, lalu setelah motor mulai berputar dan kecepatannya cukup, sambungannya diubah menjadi delta. Cara kerjanya start delta yaitu fase start. Start adalah tahap awal saat motor dinyalakan. Di tahap ini, tegangan ke setiap lilitan motor hanya 58% dari tegangan normal. Arus listrik yang mengalir lebih kecil. Torsi tenaga putarnya juga rendah. Tujuan utamanya supaya motor nyala dengan lembut dan tidak menarik arus besar yang bisa bikin listrik turun atau komponen rusak. Biasanya hanya berlangsung beberapa detik. Dan sekarang itu yaitu delta. Setelah motor mulai berputar dan tidak lagi butuh tenaga besar, sambungan diubah ke mode delta. Setiap lilitan motor menerima tegangan penuh. Motor jadi bisa bekerja dengan daya torsi maksimal. Tujuannya motor bisa bekerja secara normal, menggerakkan beban berat. Keuntungannya yaitu mengurangi lonjakan arus, melindungi komponen motor, torsi awal lebih rendah, biaya lebih rendah, dan rangkaian sederhana. Cocok untuk motor daya besar. Batasannya yaitu tidak cocok untuk beban berat saat start, hanya untuk motor dengan daya menengah hingga besar. Perbandingan starter atau dol direct on line starter. Start halus, arus dan torsi awal lebih kecil, cocok untuk motor besar. Lebih ramah ke instalasi listrik, menghindari lonjakan arus. Sedikit lebih rumit karena butuh pengaturan waktu dan kontaktor tambahan. Arus awal lebih kecil, lalu diubah ke delta, menghasilkan tenaga penuh. Kalau dol itu langsung nyala penuh, arus awal besar, torsi kuat. Simple dan murah, cocok untuk motor kecil. Kurang aman buat sistem listrik kalau dipakai untuk motor besar. Nah, ini contoh
rangkaian start delta seperti ini. Nah, sekarang lanjut dengan simulasi semuanya. Nah, pertama di sini ngambil nih yang 3 ini, terus tekan MCP, ke sini, konduktor, kasih relay, setelah itu motor kita pasang. Nah, dulu kan kontaktor lagi, dikasih kontaktor di sebelah sini. Baru sambungin semuanya. Sini W sebelah sini. Juga disambung semua nih.
Nice, nice. Sudah sambungin sini, sini, dan ini juga sambungin sini. Jadi satu. Terus ini yang sambungin. Nice. Sudah. Nah, satu kita buat yang lagi. Terus ini pakai Tor yang nih. Nah, satu ini, maaf, ini yang kecil banget ya kelihatan. Ya. Ini kasih ini. Ya koil satu, dua, tiga, satu kasih timer ya yang ini. Nah, satu sambungin dulu. Kasih NO sini, juga NC sambungin. Sambungin. Ya ini salah nih, salah teknis nih. Nice. Terus gue ini sambungin semua. Sambungin. Seperti ini rangkaiannya. Kita akan kasih nama timer 1. Terus
ini namanya kantin. Di sini juga ada CKS. Sini P1. Sini juga ada P1. Ini M, kasih nama akun. Ini off, tinggal tor. Tor. Coba ini ada kabel yang disambung. Udah. Nah, udah berhasil. Ini kalau ada overload mati semua. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.